Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sejarah Peradaban, kami akan mengajak para sahabat semua untuk mengenal bagaimana strategi dakwah para ulama, utamanya Wali Songo, dalam melakukan islamisasi kebudayaan di masyarakat Jawa. Ketupat bagian dari salah satu strategi dakwah Wali Songo. Ketupat bukan hanya sekedar makanan khas Idul Fitri, tetapi memiliki pesan dakwah yang mendalam. Ketupat bagi masyarakat Jawa sangat erat kaitannya dengan tradisi bakdo kupat atau lebaran ketupat. Sebuah tradisi yang hidup di masyarakat Jawa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Syawal. Saat itu, umat Islam baru saja menunaikan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Pada masa lalu, pelaksanaan puasa Syawal diikuti dengan tradisi bersantap ketupat beserta opor ayam secara bersama-sama. Tradisi bakda kupat diyakini sebagai bagian dari strategi dakwah Wali Songo. Layaknya strategi dakwah, tradisi tersebut juga memiliki makna filosofi, kearifan lokal yang serta simbol-simbol kebijaksanaan. Tradisi ketupat erat kaitannya dengan sejarah awal penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Demikian penjelasan Ahmad Ginanjar Sya'ban dalam Ensiklopedi Islam Nusantara. Makna kupat. Pertama, ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa bisa disebut dengan kupat yang berasal dari kata papat atau empat. Ketupat merupakan simbol bagi rukun Islam keempat, puasa Ramadan. Kedua, kupat adalah akronim dari ngaku lepat yang berarti mengaku salah. Sehingga berbagi ketupat di hari Lebaran juga berarti saling memaafkan. Saling berbagi dan memberi kupat di hari raya Lebaran Idul Fitri dan Lebaran ketupat adalah simbol atas pengakuan kesalahan dan kekurangan diri masing-masing terhadap Allah, terhadap keluarga, handai taulan, dan juga terhadap sesama. Demikian penjelasan Ahmad Ginanjar Sya'ban. Ketupat adalah simbol manifestasi dari sebuah doa pengharapan agar setiap berakhir bulan Ramadan seorang menjadi lebih baik. Sebuah doa yang lazim dibacakan pada hari Idul Fitri. Kullu am wa nahnu ila Allah wa hasanat aqrab taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga setiap tahun kita semakin dekat dengan Allah dan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah memaafkan kita semua dan menerima amal kita. Demikian penjelasan Ahmad Ginanjar Sya'ban. Ketiga, kupat juga merupakan akronim dari laku papat atau 4 tindakan. 4 tindakan spiritual, al-maqamat, al-ruhiyah, dan al-rabbah yang dalam bahasa Jawa lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran yang berarti usai atau selesai. Lebaran merupakan penanda berakhirnya bulan Ramadan. Luberan berarti luber atau melimpah. Luberan berarti ajakan untuk saling berbagi rejeki dengan cara berzakat dan bersedekah. Leburan berasal dari kata lebur atau melebur, menghilang. Melebur setiap kesalahan dengan mengaku salah, meminta maaf, dan memberi maaf. Laburan dalam bahasa Jawa labur atau kapur untuk memutihkan dinding dan menjernihkan air. Mengajak manusia untuk menjaga kesucian lahir dan batinnya. Makna janur. Hal yang sama juga terjadi pada bungkus ketupat yang memanfaatkan janur. Janur dikaitkan dengan kata bahasa Arab ja'an nur yang berarti telah datang seberkas cahaya. Ada makna tersimpan dari janur sebagai bungkus ketupat. Manusia senantiasa mengharapkan adanya petunjuk dan bimbingan untuk meniti jalan kebenaran. Simbolisasi atas harapan yang dipanjatkan umat Islam dan manifestasi atas doa yang termaktub dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Sejarah ketupat. Ketupat menurut seorang orientalis asing, H.G. de Graaf,
dalam The Malay Annals menyebutkan jika tradisi ketupat bermula dari zaman Wali Songo, tepatnya pada masa pemerintahan Raden Patah Kesultanan Demak di abad ke-16 Masehi. Sementara itu, tradisi lebaran ketupat makin populer pada masa Kiai Soleh Darat pada akhir abad ke-19 Masehi hingga awal ke abad 20 Masehi. Salah satu strategi dakwah yang digunakannya kepada kalangan bangsawan. Saat itu, para priai Jawa rajin merayakan Lebaran Syawal dengan berpegang penanggalan kalender yang masih diperdebatkan, sekalipun mereka tidak menjalankan puasa Ramadan. Demikian penjelasan Isham Saha. Oleh karenanya, Kiai Soleh Darat pun menuliskan sebuah kitab khusus, Kitab Al-Qawanin Al-Syar'iyyah li Ahlil Al-Majlis Al-Hukmiyat wa Al-Iftahiyat. Kitab ini berisi perintah anjuran berpuasa 6 hari yang diakhiri dengan adanya lebaran ketupat. Demikian sahabat Lentera Sejarah Peradaban, sekelumit tentang makna dan sejarah tradisi ketupat yang jika ditelusur sampai pada masa Wali Songo bisa disimpulkan bahwa aspek tradisi dan kebudayaan sangatlah berperan penting dalam islamisasi masyarakat Jawa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.